di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi diulangi. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah senantiasa beserta kita Dan selama-lamanya. Anak-anak, ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, selamat malam. Malam. Apa kabar? Senang semua hari ini? Kenapa senang itu, Dem? Bisa ikut berdoa, Pak. Ya, mengutip dari Santo Paulus, senantiasa menasihati kita untuk selalu mengucap syukur atas segala sesuatu yang kita alami, dan juga segala sesuatu mungkin juga tidak pernah kita pikirkan dalam perjalanan hidup kita ini. Kita sampaikan syukur kita dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Teristimewa pada malam hari ini kita bersama-sama diundang oleh Bapak Chandra dan keluarga besar untuk mengucap syukur atas penyertaan dalam perjalanan meneguhkan iman melalui Porta Santa Dunia ke Eropa, dan juga kembali sampai di tempat ini dengan selamat. Tentu ucapan syukur itu nanti menjadi gantinya homili, khotbah, renungan. Nanti Pak Chandra sama Bu Chandra yang akan mengisi. Karena yang mengalami adalah beliau berdua. Mana Pak Chandra hilang? Tidur itu. Ada Pak Chandra ya? Tidur di pojokan itu. Jangan hilang Pak Chandra, siap-siap khotbah. Ngantuk. Ngantuk dia. Nah, ucapan syukur juga karena kita mengawali doa juga hujan turun. Itu oke. Kipas. Kipas. Oh ya udah. Ya agak panas. Tentunya juga kita mengucap syukur kepada Tuhan atas diri kita masing-masing sampai malam ini kita masih bernapas. Apalagi Mona cantik yang pulang dari perjalanan dari Taman Doa Tulawang yang juga selamat sampai sini. Jadi ini ngembet kemana-mana ya pokoknya ya. Minimal yang tetap berdiam di sini
juga bersyukur karena kita juga dalam perjalanan dari rumah masing-masing sampai dengan tempat ini. Kita mau nimba pengalaman, mau mengucap syukur seperti air yang mengalir tadi. Kasih Allah itu mengalir yang tiada henti. Namun atas keberhasilan dan ucapan syukur keluarga besar Bapak Chandra ini menyadarkan kita bahwa perjalanan iman kita masing-masing itu ada pasang surutnya. Namun iman yang pasang surut itu senantiasa diteguhkan oleh Allah sendiri. Sehingga Yesus pun tadi juga mengajak kita untuk senantiasa bersyukur. Ada hal yang tidak kita pernah lihat, tetapi kita mendengar. Yang nggak pernah mungkin kita pikirkan, tapi kita mengalami. Itulah sebenarnya iman yang dinamis dan terus berkembang. Namun dalam perjalanan secara lahiriah maupun secara iman, kadang kita mengalami pasang surut juga karena kita mudah jatuh dalam dosa. Sebelum kita masuk dalam ibadat, mari kita meneliti batin kita masing-masing. Sampai hari ini kita sungguh sebagai manusia yang berdosa dan lemah. Untuk itu kita mohon ampun kepadanya. Bersama-sama Saya mengaku kepada Allah yang Maha dan kepada saudara sekalian bahwa telah berdosa dengan pikiran, dengan perbuatan, dan saya berdosa. Saya sungguh oleh sebab itu saya mohon kepada sentuh tangan kepada saudara sekalian supaya percaya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau senantiasa mendengar dan memperhatikan kami dalam suka maupun duka, serta selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Terlebih bersama dengan keluarga Bapak Chandra, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan ziarah, menemukan Engkau melalui berbagai negara, sampai akhirnya pulang ke rumah ini dengan selamat. Semoga iman yang telah ditemukan dalam perjalanan Porta Santa ke Eropa senantiasa menumbuhkan semangat baru, menumbuhkan iman yang baru yang dewasa. Dengan demikian, keluarga ini, terlebih kami juga menjadi berkat bagi perjalanan hidup setiap orang yang mencari kehendak-Mu. Kami mohon, semoga iman kami kepadamu tetap teguh, sehingga dapat mengabdi kepadamu dengan gembira dan penuh rasa syukur. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku,
dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam kembali. Salve, Bapak Ibu. Salve. Ini dikumandangkan salve ya. Oke, baik. Ayo, artinya salve udah tahu semua kan ya? Salam, salam. Yang dari Eropa ganti khotbah loh. Ya, Bapak Ibu. Setiap pribadi kita mungkin punya tujuan yang sama, suatu tempat, katakanlah ke Kuningan, ziarah. Pengalaman iman dari rombongan pasti berbeda-beda. Demikian juga perjalanan Pak Chandra dan Ibu yang ke Eropa mengunjungi berbagai situs-situs rohani. Pasti juga berbeda dengan pengalaman iman rombongan satu pesawat itu yang menuju ke sana. Tetapi yang jelas sama adalah semoga semua senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saya kira itu adalah tujuan yang paling akhir adalah bersyukur. Meski dalam perjalanannya juga ada masalah, tetap bersyukur. Kata bersyukur susah di zaman ini. Terlebih ketika kita mengalami permasalahan hidup. Boro-boro kita mengucap syukur, tetapi mengumpat kemungkinan iya. Tetapi kita belajar dari Yesus hari ini dan juga nasihat Paulus yang senantiasa mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah dalam situasi apapun. Namun pada malam hari ini bacaan yang kita dengarkan bersama juga Yesus sebagai anak yang dikasih Allah, bahkan bagi kita Yesus adalah Tuhan, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melihat apa yang telah disediakan Tuhan. Salah satunya, tidak akan semua kita ini bisa pergi ke Eropa seperti Pak Chandra dan Bu Chandra. Ini yang dikatakan bahwa ada banyak hal yang tersembunyi yang tidak tersingkapkan oleh kemauan kita. Namun, apa kata Yesus hari ini bahwa apa yang tidak tersingkapkan oleh manusia itu telah dibukakan oleh Yesus melalui karya-karyanya. Terlebih, kehadiran Yesus adalah membuka cinta kasih Allah kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin. Itulah banyak orang tidak bisa melihat, tidak tersingkap maksud Yesus datang ke dunia, teristimewa untuk melayani orang-orang yang kecil. Pertanyaan dan renungan bagi kita semua. Di sekitar kita juga begitu banyak orang-orang menderita, tetapi pernahkah kita menerapkan arah dasar Gereja Keuskupan Agung Jakarta yang semakin peduli terhadap orang yang lemah dan tersingkirkan?
Ini terjadi juga ketika kita bicara pada bulan kitab suci kemarin. Kita diajak untuk kembali merefleksikan diri, bercermin. Masih ingat ya? Tema pertama bercermin ya. Membangun relasi dengan diri. Yang kedua membangun relasi dengan keluarga. Yang ketiga dengan sama. Yang keempat, kok diam semua? Kepada Tuhan. Inilah sebenarnya yang secara sadar atau tidak, Bapak Ibu atau yang berbondong-bondong ke ziarah, baik yang lokal maupun yang internasional, baik yang desa maupun yang Eropa, itu tujuannya, maksudnya sama. Kalau kita mau mengembangkan iman semakin dewasa, dan akhirnya melalui iman itu kita berbuat kasih. Maka dengan begitu, Yesus mengajarkan supaya kita dalam situasi apapun berbuat kasih, tetap bersyukur kepada Allah, karena ketika kita berbuat kasih, itulah kadang yang tidak kita sadari terjadi, kita lakukan karena kekuatan iman. Maka pada malam hari ini sedikit dong cerita, mau leader pos atau bapak pos? Yuk cerita sedikit, pengalaman aja. Yang mengesan apa? Yang ini yang mengesan aja, yang mengesan. Yuk yang mengesan aja, yang terkesan Pak Chandra apa? Yang happy. Jadi sejarah dengan kendala apa lancar. Satu happy, bisa jalan tanpa kendala. Seminggu sebelumnya sakit. Buang-buang air. Apa yang Anda rasakan, Pak Chandra rasakan dengan? Cuman saya begini, sebulan, kalau nggak salah 1 bulan sebelumnya ya, sebelum berangkat, atau 2 bulan, saya kalau malam sesuai harinya, Senin, Selasa, tapi peristiwa apa sesuai itu lah. Saya doang, dia tidur, saya doang, Tuhan, begitu saya berdepan untuk bisa berangkat gitu ya. Itu aja. Seminggu lagi sakit. Saya mau berangkat sakit. Udah beres. Saya cuma pikir ini, kalau saya nggak berangkat, kasihan Pak Chandra, udah ngeluarin banyak kan juga semua kan. Masa saya harus batal gitu. Akhirnya saya tahan. Anak-anak bilang makan juga nggak bisa makan. Sampai akhirnya mau berangkat, Eka ngajak makan di Kepiting Rontok ya. Makan tuh banyak, saya mau ke bandara ya. Makan nanti kamu nggak kuat. Ya udah makan saya sana. Oke. Satu, selama perjalanan sebelum berangkat sakit di sana 11 hari, oke. Karena gini Pak, dalam perjalanan ini 12 jam Ya. Transit di mana? Transit nggak? Transit di Abu Dhabi. 7 jam, Ya. transit 2 jam, 5 jam lagi sampai Paris. Itu perjalanan juga jauh, di bandara juga jalan jauh sekali. Dari tempat kita berhenti nih, pindah ke Sorgana, jauh jalannya. Kalau menurut saya ya, saya tuh nggak percaya kalau saya bisa gitu, di sana bisa jalan, nggak ngerepotin orang, walaupun jalan pelan-pelan ya, tapi sampai gitu. Benar, ya saya kok bisa sampai gitu ya, kok sampai ya gitu. Sampai terakhir ya Pak, ini udah beres semua, tinggal besok pulang. Kan makan di restoran bilang dari bis berhenti ke restoran jalan jauh, dari situ ke Bandung ada. Turun aja. Nah, kita kelihatan rombongan saya kelihatan Bang, cuma dia nggak punya jalannya, kita tuntun pelan. Abis itu hilang. Tersesat di sana. Handphone saya juga sebelah sini punya. Masa saya katanya bandara punya tuh wifi bandara apa Japan IP ya. Modem pakai modem ya. Nah, dia kan nyari terus. Jadi kalau udah berapa jam dia kita situ. Nah kita mana nih solusinya ini? Dia nggak ada orangnya. Nggak ada. Jatuh lantai 2 dia naiknya. Nah, kita lewatin lagi. Di sana restoran cari juga.
Saya di situ nggak takut sama penjahat, nggak takut sama copet. Saya tanya, saya cuma bilang gini doang. Harni, coba gitu doang. Saya cuma itu, nggak bisa apa-apa. Harni, terus ada apa? Maksudnya ada call doang. Dikasih nomor Dia telepon. itu dia Nomornya punya ada. kunci hotel. Dihubungin tuh nomor handphone ada kan. Di sana rupanya nggak bisa. Kalau di sini bisa gitu ya. Di sana nggak bisa karena lain bahasa. Itali kan. Bahasa Inggris nggak bisa. Bisa juga. Lalu kita punya. Ya Pi gimana ya Pi? Masa kita jadi gelandangan di Itali? Dia tuh udah malam lagi. Udah malam, mana lapar, belum makan. Berdua doang. Terus Yang lain nggak nyari. Udah nyari. udah nyari, cuma nggak ketemu. Dia tuh disuruh sama polisi. Suruh habis apa dia Sebenarnya kehilangan. ada yang kecopetan. Jadi bawa kantor polisi. Kenapa urusan di sana BAP 3 jam. Jadi udah capek dia juga. Akhirnya saya jalan bilang gini, jalan ini yuk ke tempat yang tadi kita jalan. Udahlah kita nggak usah makan. Jalan lagi pelan-pelan gitu. Kita susurin aja tuh tempat kita tadi jalan gitu kan. Terus ya udah yuk, udah jangan nangis gitu. Enggak nangis. Negara orang lagi ya. Dia tuh ada orang tuh kita bingung. Dia marah bingung. Kedengeran suara gini, saya cuma berdoa gitu kan. Bahwa saya pulang, bahwa saya dong pulang gitu doang ya. Kak Chandra, katanya. Aduh, Ada yang manggil. ada lagi. Ayam deh. Ada, senang. Kulinernya emang gitu. Kulinernya manggil. Kemana Pak? Saya udah 4 kali kata di sini bolak-balik bapak nggak ada. Kan ketemu. Saya mau ngomong gimana kita bagian ujian buat saya ya. Saya mau milih lucu atau hujan dulu masuk di bawah naik ke atas. Acaranya di atas. Kalau di bawah. Ya saya ngerti dari dia ini baik. Karena siang itu hari itu kejadiannya sampai 3 kali. Pertama kita lagi misa di kapel. Uang persembahan 1 kotak gitu tuh diraup sama pencopet di kapel itu. Ya tuh kapelnya tuh legal, udah nggak usah diuber, nanti kita punya masalah. Udah kita ke bis, di bis malah peserta kita kena ambil tasnya. Isinya paspor semua 1 tas. Dibawa lari sama pencopet. Ya mau nggak mau saya juga jumpa kita terlantar di sono. Jadi harus bisa kita di bawah niat. Back. Bisa begini lari. Uber pelan-pelan. Tapi polisi nyamar. Bagian preman lihat tuh lelaki kok bawa tas perempuan.